Tidak ada, Bu. Bu, kami saat ini sedang ada tugas kuliah untuk mata pelajaran perkembangan anak. Nah, kan di sini tadi kami dapat info dari Mbak Eka. Kalau adik, siapa namanya, Kila ya? Kaila. Oh, Kaila. Iya. Nah, jadi kami kan ini, Bu, apa namanya? Buat sedikit ngobrol aja, Bu, ngobrol santai. Terus kami juga pengen nanya-nanya, Bu, mengenai kebiasaan hari-harian adek. Nah, tujuannya murni kok, Bu, untuk tugas observasi kuliah kami aja, Bu. Boleh langsung Eka nanya kalau pengen. Di sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan, Bu. Mohon bantuannya untuk dijawab. Yang pertama, kalau misalnya si Kila di rumah, biasanya Kila ini cepat paham tidak, Bu? Kalau misalnya diajarin sesuatu yang baru, terus misalnya kayak cara merapikan tempat tidur atau pakaiannya sendiri. Ya tergantung moodnya dia. Kalau dia lagi moodnya bagus dia cepet, tapi kalau lagi moodnya nggak bagus biasanya dia nggak mau. Begitu. Tergantung moodnya Kila ya. Ya kalau dia lagi senang hatinya cepet dia disuruh beresin tempat tidur, bantalnya dirapiin, selimutnya bisa dia ngerti. Udah ngerti. Kalau misalnya si Kila ini kalau dipanggil harus berkali-kali atau kayak misalnya dipanggil Kila langsung jawab gitu. Sekali aja dia jawab. Kadang-kadang Ya, dia mungkin ngerti. udah ngerti. Juga kalau biasanya Kila lagi main nih, misalnya lagi gambar gitu, dia tuh akhirnya tuh fokusnya lama atau kayak misalnya gambar di sini dia pindah tempat di sana gitu. Iya anaknya bosenan ya. Bosenan. Pindah-pindah di sana. Nah, ini lanjut ke pertanyaan lagi, Bu, tentang cara adik Kila bicara sama komunikasi. Yang pertama, kalau misalnya adik Kila mau minta sesuatu itu biasanya langsung ngomong jelas atau pakai bahasa isyarat? Dia Bu? ngomong tapi juga pakai bahasa isyarat. Seandainya dia mau minum, Bu, minum. Tapi Oh. dia ngambil gelas, berarti dia mau Oh. minum. Dia mau makan, dia ngambil piring. Oh iya. Jadi ada bahasa isyaratnya, ngomongnya juga ada. Oh. Nah, kalau yang kedua nih, Bu, pernah nggak sih, Bu, adik terlihat bingung atau mau ngomong apa gitu? Jadi tuh dia cuman kayak diam aja atau malah marah-marah gitu kan? Kayak nggak bisa nyampein maksudnya gitu. Dia kalau nggak bisa nyampein maksudnya, dia ngomongnya berkali-kali, dia ulang-ulang. Oh, nggak marah-marah dia. Ya kalau kita udah berkali-kali kita nggak paham, dia marah. Oh. Kata ibu kok nggak ngerti, dia nggak jelas ngomongnya. Kalau misalnya ibu lagi kesulitan nih mahamin maksudnya adik Kila tadi, ibu kayak mana, Bu, responnya? Itu dia nanti dia ambil, misalnya dia minta buku, saya nggak ngerti apa itu, dia ke jalan ini, nabu ini, saya mau ini. Oh, gitu dia. adik ibu. Ya. Terus ibu Izin bertanya ya, Bu. Yang pertama, kalau ada sepupunya atau keluarganya gitu, Bu, yang teman seumuran dia gitu, seumuran adik Kila kayak gitu, main ke rumah terus adiknya mau ikut main bareng atau malah asik sendiri di pojokan kayak. Dia anaknya cepet nyambung, walaupun dia orang baru nggak kenal, dia cepet nyambung, mudah deket sama orang dia. Akrab ya. Dia mudah akrab. Terus adik Kila ini tuh orangnya nurut tidak sama aturan di rumah kayak gitu. Misalnya disuruh mandi atau berhenti main HP, responnya tuh kayak mana, Bu? Kita harus bisa bujuk dia, kita harus bisa ngambil hati dia. Kalau kita bisa bujuk dia, ngambil hatinya cepet dia. Jadi kalau kita nyuruh dia mandi, kita harus pakai gimana? Mandi dulu, nanti Bu kasih ini. Mandi dulu, dia tuh main ini, baru dia mau. Tapi kok mandi, enggak dia. Kita harus bisa bujuk dia dulu. Iya. Jadi coba adik Kila itu gampang kaget atau malah cuek aja kalau ada suara keras di deketnya gitu. Kayak Maksudnya suara keras itu orang marah. Iya, orang marah kayak gitu. Dia kalau orang marah suka takut. ada Dia ketakutan. Suara keras orang pun tak takut. Tapi dia kaget nggak kayak iya Dia kaget, takutnya gimana ya? Kayak ya takut lah. Nggak bisa dengar dengan suara keras. Bu siapa namanya? Bu Gumanti. Bu Siapa? Lupa, Dek. Siapa? Ibu guru Kila namanya siapa? ibu yang suka Bu Mayang. Hah? Ian. Siapa lah?
di sekolah siapa? Gurunya Kela siapa? Ibu Utri. Ibu Utri. Ibu Utri. Terus siapa lagi? Itu yang pertama. Ibu Guma. Oh, Ibu Waya. Oh, Ibu Waya. Ibu Waya. Ibu Waya. Ibu Waya. Ibu Waya. Ibu Gumanti suka nggak? Oh, nggak suka. Nggak suka. Marah-marah. Iya. Enggak. Kenapa? Nggak Biasanya suka kita aja. suka Ibu Gumanti. Enggak. Oh, suka Ibu Wayan sekarang. Oke, Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini tentang kayak kehidupan sehari-hari Kela di rumah. Yang pertama itu, sejauh mana kemandirian Kela dalam melakukan perawatan diri, kayak misalnya mandi, makan gitu. Alhamdulillah sekarang udah umur 10 tahun. Jadi udah bisa dia mandi sendiri, pakai baju sendiri, gosok gigi, sabunan, tapi tetap harus diawasi. Pakai ini habis itu Nunu. Duduk. Terus misalnya nih Bu, tantangan Ibu terbesar yang Ibu hadapi nih untuk mendampingi aktivitas sehari-hari Akila gimana? Kela gimana? Anaknya nggak bisa ditinggal. Gak bisa ditinggal, jadi harus didampingi terus. Nggak bisa lengah. Udah kan? Mungkin itu aja Bu yang kami tanyain. Terima kasih banyak mau berbagi cerita, terus kayak membantu kami untuk memahami bagaimana cara terbaik untuk mendukung belajar Kela.